Rumus-rumus sifat koligatif larutan. Untuk larutan non-elektrolit sudah tahu ya rumusnya ya. Delta P sama dengan P0 kali XT. Delta TB sama dengan KB kali M. Delta TF sama dengan KF kali M. P sama dengan M kali R kali T. Nah, untuk larutan elektrolit itu tinggal dikalikan I. Jadi delta P sama dengan P0 kali XT kali I. Delta TB sama dengan KB kali M kali I. Lihat ini ya. Terus delta TF sama dengan KF kali M kali I. P sama dengan M kali R kali T kali I. Kenapa dikali I? Kenapa ini tidak dikali I? Nah, kalau larutan elektrolit dengan larutan non-elektrolit itu jumlah partikelnya berbeda. Untuk larutan non-elektrolit, misalnya kalau saya memasukkan 1 mol gula, nanti kalau saya dalam air ya dia tetap 1 mol. Tidak berubah. Sedangkan untuk larutan elektrolit, contohnya NaCl, kalau saya memasukkan 1 mol NaCl ke dalam air, nanti dia akan terion menjadi Na+ dan Cl-. Berarti nanti dia terbentuk 2 mol. Saya beri contoh ini, misalnya. Nih, NaCl. Kalau dalam air terion menjadi Na+ tambah Cl-. Nah, mula-mula reaksi sisa. Kalau misalnya ini 1 mol, ini belum terbentuk. NaCl adalah elektrolit kuat, berarti dia memiliki derajat ionisasi atau alfa itu sama dengan 1. Alfa itu sama dengan reaksi per mula-mula. 1 artinya dia terion sempurna. Berarti kalau saya memasukkan 1 mol NaCl, nanti yang terion juga 1. Nah, ini yang terion 1. Kalau ini 1 berarti ini 1, ini 1. Berarti di sini saya punya molekul NaCl. Semua molekulnya terion, berarti ini nanti akan habis. Nah, ini jumlah ion Na dan Cl-nya ini 1, 1. Berarti jumlah partikelnya ada 2. Padahal tadi saya hanya memasukkan 1. Saya memasukkan 1 ke dalam air, kemudian langsung dia semuanya pecah menjadi Na+ sama Cl-. Jadi 2 mol. 1 mol menjadi 2 mol. Tapi kalau gula 1 mol tetap 1 mol. Makanya tidak dikalikan I. Berarti nanti kita cari harga I. Itu namanya faktor Van Hoff. Ini elektrolit kuat. Nah, terus kalau misalnya saya beri contoh lagi, Na2SO4 ini juga termasuk elektrolit kuat. Na2SO4 terion Na+, SO4 -2 dari sini, -2. Jadi kalau yang depan itu plus berarti nanti yang lainnya min. Jadi kalau ini plus berarti yang lainnya SO4 min. Minnya dari mana ini? -2. Karena Na golongan 1 berarti dia Na+1. Tinggal disamakan ini 2 berarti ini kalikan 2. Ini 1, ini kalikan 1. Atau kita lihat Na-nya 2, SO4-nya 1 kan? Jadi kita mula-mula reaksi sisa. Kalau mula-mula ini 1, ini belum terbentuk. Karena alfanya itu sama dengan 1, berarti kita cari reaksi. Nah, reaksinya berapa? Ya 1 semuanya. Kita pakai rumus ini juga bisa. Alfa sama dengan reaksi per mula-mula. Alfanya 1, reaksinya nggak tahu, mula-mulanya 1 kan? Berarti reaksinya sama dengan 1. Berarti ini terbentuk 2.
Ini terbentuk 1. Berarti ini sisanya 0, enggak ada. Mula-mula 1 yang terurai 1 berarti enggak ada sisa. Ini yang terbentuk berapa? Ini 2. Ini yang terbentuk ini 1. Berarti ada berapa molekul? Ada berapa partikel? Ini 2 ditambah 1. Ada 3 partikel. Berarti nanti I-nya itu diganti angka 3. Kalau ini berarti I-nya diganti angka 2. Tergantung senyawanya apa. Ya. Nah, kalau dia elektrolitnya elektrolit lemah. Elektrolit lemah contohnya, yuk kita lihat lagi di sini. Saya beri contoh lagi yang elektrolit. Ini elektrolit kuat ya. Kalau elektrolit lemah, misalnya CH3COOH. Terion menjadi hanya itu plus, berarti yang lainnya main, ini berarti main, ditambah CH3COO main. Nah, karena dia elektrolit lemah, harga alfa itu kurang dari 1 tetapi lebih besar dari 0. Misalnya 0,3 atau ya 0,3. Ini elektrolit lemah. Jadi mula-mula reaksi sisa. Mula-mula saya berikan 1, ini belum terbentuk. Ya. Dia terurai 0,3-nya. Yang terurai 0,3. Berarti ini yang terurai berapa? Ya 0,3. Kita cari dulu ya. R sama dengan alfa sama dengan R per M. Alfanya 0,3, R-nya kita cari, M-nya 1. Berarti yang bereaksi 0,3. Oh, berarti di sini 0,3. Berarti ini yang terbentuk 0,3, ini 0,3. Lihat koefisiennya. Berarti ini sisanya ada 0,7, ini sisanya 0,3, sisanya 0,3. Maksudnya ini dalam bentuk molekul. CH3COOH1 yang terion hanya 0,3. Yang 0,7 dalam bentuk apa? Molekul. Ini molekul. Yang 0,3 ini dalam bentuk ion, 0,3 ini dalam bentuk ion. Berarti jumlah partikelnya berapa? Ini kan jumlah partikel. Partikel itu bisa dalam bentuk ion, bisa dalam bentuk molekul. Berarti jumlah partikelnya berapa? I-nya tinggal ini, tambah ini, tambah ini. Berarti 1,3. Udah ngerti? Berarti I-nya 1,3. Sekarang kita cari rumus I. I itu sama dengan 1 ditambah N-1 kali alfa. Yuk nanti kita cocokkan dulu ya. Nah, kalau misalnya kita pakai ini NaCl, nanti ini I-nya ketemunya 2 ya. Tuh. Yang ini yang milik NaCl dulu, kita cari yang NaCl dulu. I itu sama dengan 1 ditambah N-nya itu dari sini. Berapa ion? 1, 2. 2 ion kan? Berarti N-nya diganti angka 2 dikurangi 1. Alfanya berapa? 1 kali 1. Berarti 1 ditambah 2 kurangi 1. 1 kali 1, 1. Berarti I-nya berapa? 2. Ini milik NaCl. Nah, kalau milik Na2SO4, ini jumlah I-nya 3 ya. Kita cocokkan nanti ya. Na2SO4, tulis ini. Ya. I sama dengan 1 ditambah N-1 kali alfa. 1 ditambah N-nya berapa? Na-nya 2. Ini Na-nya 2. SO4-nya 1 kan 3. Berarti 3 dikurangi 1 kali alfanya 1 kan? 1 ditambah 2 kali 1. Berarti 1 ditambah 2 ketemunya 3. Sama. Nih 3. Ya. Nah, kalau yang ini CH3COH kita cari I-nya.
I sama dengan 1 ditambah N-1 kali alfa. 1 ditambah N-nya berapa? CH3COH 2 ion. Nih 2. 2 kan? 2 dikurangi 1 kali alfanya berapa tadi? 0,3. Berarti 1 ditambah 2 dikurangi 1. 1 kali 0,3. 0,3. Ketemunya 1,3. Nih, sama kan dengan yang ini? Berarti harga I-nya 1,3. Udah tahu ya? Nah, sekarang kita masuk ke rumusnya ini. Berarti di sini rumus I itu sama dengan 1 ditambah N-1 kali alfa. Sudah paham? Udah ya? Ini udah paham?